itu bisa menirukan kehidupan Rasulullah, itu menciptakan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hidupnya tenang, saling mencintai, terus kemudian juga saling menyayangi. Insya Allah bahagia. Perkara ya ada masalah kecil itu wajar, namanya manusia. Tapi kalau masalahnya berat, Pak, itu enten. Jadi ibarat bola diudari gak kena. Nanti bahaya atau gimana? Jadi melanjutkan hadis Nabi diterangkan, ada hadis yang berbunyi yaitu la tahasadu wa la tatawudu wala tajassasu wala tahassasu wa kunu ibadallahi ikhwanan. La tahasadu, jangan saling menghasut. Hasud itu suatu amal perbuatan yang amat sangat tercela. Mengapa dikatakan perbuatan yang amat sangat tercela? Karena hasud itu awal mulanya adalah perbuatan iblis. Iblis itu kan ceritanya berkenaan pun nanti sumerami, nanti ireng, ya. Karena perbuatannya yang dulu diperintah Allah tidak taat, terus kemudian akhirnya diusir oleh Allah. Pada waktu diusir itulah dia berusaha untuk menghasut Nabi Adam. Itu apa mulanya perbuatan hasad adalah perbuatan iblis. Tapi kemudian terus turun-temurun, manusia juga ada yang memiliki sifat itu. Jadi kalau ngomong lebih bahagia, itu diupayakan Allah carane, supaya kebahagiaan itu lenyap dari dirinya. Dan lenyap dari orang itu, kemudian kan bisa kebahagiaan itu pindah kepada dirinya. Nah, itu sifat iblis yang tadi itu. Lata hasad. Ini tentang hadis diterangkan orang yang punya sifat hasud, terus kemudian kebaikan berapapun jumlahnya, gara-gara hasud itu bisa lenyap dalam waktu seketika. Dan ini diperintah oleh Allah untuk berusaha agar kita ini paling tidak berusaha untuk menghindari, jangan sampai memiliki sifat hasud. Watan malih wala tabaghadu, jangan saling dengki, jangan saling membenci. Dalam hasud yang sama besok yang ini wow ceritani. Terus kemudian tabaghud, jadi tabaghud ya tabaghud tabaghudon. Niku mana nih jangan saling membenci. Kalau ada orang hidup di dunia antara satu dan yang lainnya, kok sampai memiliki sifat saling membenci, hidupnya nggak akan bisa bahagia. Kenapa orang itu sudah punya sifat membenci, itu biasanya ketika banyak orang menghindar. Tapi kalau sudah tidak ada orang, itu bahaya. Jadi ancaman itu selalu ada. Awas kalau kamu berada di tempat yang sunyi. Itu gara-gara punya sifat membenci, bukan hasad. Wala tahu. Kemudian ada lagi wala tajassasu. Tajassus itu maknanya ngintip. Dan jangan saling mengintip. Jadi kalau sekarang itu misalnya ada orang yang saling mengoreksi kesalahan orang lain, itu termasuk juga. Jadi kalau
mengintip secara langsung kan nggak mungkin sekarang. Kalau dulu memang masih ada. Dulu di kampung saya di daerah Karangposo itu ada anak gara-gara ngintip tiang adus, ya, akhirnya diculek matanya, Pak. Ya, jadi kajian orang sekitar di bawah tahun 75 itu orang yang memiliki kamar mandi itu jarang sih. Semua kalau mandi kan di sungai, sungai tiba-tiba kering bakal kering kata ini saya kan kinceng makanya itu. Nah, lari sing nginceng itu mau diculek, tapi belum sampai patah, tapi sakit mawar gitu. Jadi tapi kalau melengnya bisa itu malah bahaya. Cuma itu bukan saya cuma langsung intinya lari kaget langsung lari kan. Karena ngintip. Dan saya menurut sadar nanti. Jadi menurut sadar misalnya apa di ruang tertutup semua di dalam ruang khusus kamar mandi khusus dan ibu itu masing-masing rumah sudah ada dulu dengan berubah. Termasuk TV barang dulu sekitar tahun 75 belum ada. Kursinya itu pada waktu nonton TV itu harus pergi ke 3 tempat atau tiga dusun. Jadi Nasari, Tangerang, Lempeng itu baru ada TV. Satu-satunya waktu itu. Jadi itu setiap rumah penonton dan TV. Bahkan ada yang double. Nah, di wala tajassasu. Memata-matai atau mengintip itu juga tidak boleh. Kemudian wala tahassus mencari-cari kesalahan orang. Misalnya diberi suake, boleh saling itu juga nggak boleh. Kecuali kalau orangnya bersalah, tapi kalau mencari-cari, nah itu yang dilarang. Kemudian juga wala tanah jasu, bersaing. Jadi misalnya ada orang itu membeli sesuatu, ya, si tawar menawar. Terus kemudian ada orang lain berusaha untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi supaya barangnya diberikan kepadanya. Ini juga tak boleh. Kenapa menimbulkan pertengkaran? Ya, yang ini nawar belum selesai kok ditawar dengan harga. Kan itu tambah dari dunia itu berbahaya. Saat Nabi mau bantuan itu jangan cek selamat, cek selamat. Nabi menyampaikan apa yang disampaikan segalanya itu tujuannya supaya umatnya menjadi umat yang selamat. Tapi ya teman yang semua dengan itu ditawar orang atau teman si belum selesai malah ditawar harga yang tinggi supaya temannya batal karena awalnya jadi modal asal itu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kamu semua antara satu dan yang lainnya adalah bersaudara. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Intinya itu diperintah supaya rukun terhadap sesama. Terus apa itu rukun? Terhadap sesama muslim itu rukun, terhadap saudara sekalian juga harus rukun, terhadap siapapun itu diperintah untuk rukun cek selamat dunia akhirat ini. Bapak Ibu rahimahumullah. Wat tafarruqa, dan sesungguhnya berpecah belah, bermusuhan. Jadi perkara misalnya beda pendapat sih boleh-boleh saja, asalkan tidak sampai mengarah kepada pertengkaran. Jadi namanya manusia yang beda pendapat itu wajar kembali. Tapi yang nggak boleh itu apabila sampai mengarah kepada pertengkaran.
Gara-gara beda pendapat sampai bertengkar lah, malah nyalai agama. Itu beda pendapat boleh ya. Jadi ini bilang ini bilang ini itu boleh saja ada beda pendapat. Cuma setelahnya ya sudah kembali lagi rukun lagi makanya. Nah, tafarruq adalah samratu su'il khuluqi, adalah merupakan buah dari akhlak atau budi pekerti yang tidak baik. Jadi dia boleh duweni akhlak sing boten sae. Niku biasanya kepada siapapun. Niku gak ono sing cocok. Kalau sing cocok. Terus kemudian fa husnul khuluqi yujibut tahabba. Orang itu manakala memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik, itu kelanjutannya adalah akan memiliki sifat at-tahab. Tahab maknanya saling mencintai. Saling mencintai dalam arti yang positif, yang baik. Di antara A dan B ini hidupnya rukun, perkara beda pendapat wajar sebagai manusia, tapi rukun tetap terjaga. Jadi di mana-mana selalu berusaha untuk rukun, rukun. Itu namanya tahap. Kemudian ta'aruf. Ta'aruf. Jadi kalau ulfatun itu maknanya rukun, nek ta'aruf ini berusaha untuk menjadi orang yang rukun. Memang harus diupayakan materi apapun di dunia ini itu tanpa usaha boten saged. Di samping pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada usaha dari orang itu. Jadi setiap saat berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan yang terbaik oleh Allah, maka dirinya juga harus usaha bagaimana caranya agar hidupnya itu menjadi hidup yang rukun damai terhadap sesama. Oleh dalam Quran perintah sabar. Masalah itu selalu ada di dunia ini. Jadi nggak ada orang yang lepas dari masalah itu, betul. Semuanya pasti ada masalah. Ada masalah rumah tangga, ada masalah bertetangga, ada masalah berteman dan sebagainya. Masalah itu selalu ada. Cuma bagaimana caranya agar masalah itu minimal itu bisa diperkecil. Jadi jangan sampai masalah yang kecil kemudian diperbesar akhirnya menjadi berantakan. Terus kemudian tawafuk. Itu makna itu artinya sesuai. Jadi berusaha untuk menyesuaikan. Ya. Kalau tadi saya katakan bahwa namanya orang beda itu wajar. Beda itu wajar. Cuma bagaimana caranya agar kemudian bisa menyesuaikan diri. Jadi tidak sampai mengarah kepada yang negatif. Itu tawafuk. Nah, kemudian wasu'ul khuluqi, sedangkan akhlak yang tidak baik, yufmiru at-tabaghudha wat-tahasuda wat-tadabur. Orang yang memiliki akhlak yang tidak baik, jadi ada husnul khuluq, ada su'ul khuluq. Nah, orang yang akhlaknya tidak baik, maka akan mengarah kepada saling membenci. Jadi misalnya ada dua orang kok podo-podo duwe akhlak yang nggak baik, sama-sama nggak baik. Akhirnya yang muncul itu adalah at-tabaghud, itu saling membenci. Sebenarnya Allah itu gak senang kayak Allah dalam rumah tangga. Ada seorang individu awalnya senang, saling mencintai. Proses suwe untuk berubah.
kok gak seneng dia, akhirnya muncul masalah. Jika seperti kita akan warung sekarang kan ketemu kok gak seneng dia, akhirnya boleh jadi. Akhirnya tambah berantakan. Jadi yang ini atau yang istrinya karena jatuh cinta kepada suami orang itu berarti dengan ini kalau ketahuan bagaimana kan geger juga. Ya, betul nggak ini suami orang. Jawabannya apa itu saling ngomong sih ya. Tapi akhirnya ini kok tambah berantakan gitu. Lalu ada yang sinetron ya Allah yang bisa jadi suatu pelajaran ya Allah. Ini orang yang ternyata kalau ingin selamat ya harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Karena apa? Perbuatan yang baik itu adalah minimal untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Tapi manakala ada orang kok sampai melakukan suatu amal perbuatan yang tercela, akhirnya rumah tangga ini jadi berantakan. Kemudian setelah ada bagus saling membenci, kemudian tahasud. Jadi tahasada yang tahasud saling dengki. Kalau sama orang dulu kok saling dengki ini, atau dengki. Jadi malah sama kesetengah berada dalam ancaman. Jadi katanya Allah sedang error. Katanya dulu disekat itu berarti bingung diri akhirnya. Berarti orang itu kalau hidupnya rukun, pokoknya berusaha untuk menjadi orang yang baik insyaallah yang namanya sakinah mawaddah waktu itu akan tercapai semuanya. Sakinah itu maknanya teman. Berarti mawaddah artinya saling mencintai. Terus kemudian ini yang satunya itu adalah saling menyayangi. Ketika kali itu demikian, insya Allah di mana saja hidupnya akan selalu merasa senang dan bahagia. Saya ingat dulu pada waktu tahun sekitar 75 tahun nanti pernikahan itu ada nyanyian di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nyanyian. Walaupun dalam kehidupan itu tidak selalu nyanyi mantu dikum ya, sudah pelajaran yang luar biasa. Artinya dalam hidup gimana saja berusaha untuk menjadi orang yang hidupnya itu tenang dan semangat. Nah kemudian tadabbur. Lagi adab baru itu merenung. Angan, jadi tak dulu Al-Quran yang mana juga. Tapi kalau tadabbur ya tanpa tasdid itu artinya kumpulan. Beda dengan tadabbur. Tasdid itu artinya merenung. Jadi tadabbur Al-Quran berarti angan maknanya Al-Quran. Tapi kalau tadabbur ya tadabbur itu maknanya wong kumpulan kamu nah kamu bertengkar jadi seluruh menghindarkan itu namanya tadabbur. Jadi beda lagi tadabbur dengan tadabbur itu artinya beda. Jadi kalau pakai alif ada artinya tadabbur, artinya kumpulan. Ada dua insan yang tidak mau saling berjumpa, tidak mau saling bertemu. Padahal kalau sesama muslim mau saling musafahah belum ketemu, apalagi biasanya mengucapkan salam itu ada jaminan bisa diampuni. Dan dalam hadis min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqu. Apabila ada dua hamba Allah yang sama-sama muslimnya, jadi sama-sama muslimnya, sama-sama mukminnya, terus kemudian ketemu, mereka mengucapkan salam, tangan belum musafahah di jabatan, ulang persoalan atau persoalan ini, maka jaminannya adalah
dosa-dosa mereka akan dimaafkan oleh Allah sebelum mereka berpisah. Tapi dia yang itu ketemu berkulit ya. Maka Allah betul-betul ketemu karena di dalam hatinya ada rasa sakit. Jadi masing-masing punya sakit hati. Akhirnya nggak bukan itu pasti bertukar. Jadi pas ada masalah sebelumnya. Bapak Ibu rahimahumullah. Di dalam hadis yang lain diterangkan, yaitu kullul muslimi ala muslimi haramun damihi wa manihi wa irdihi. Jadi setiap umat Islam antara satu dan yang lainnya, ya, itu artinya tidak boleh. Ya. Jadi haram muslimnya tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling awal-awal mengasah. Termasuk di sini kan sampai melukai sehingga mengeluarkan darah. Terus kemudian juga mengambil harta bendanya. Kan itu sama penipu orang kalau sudah bertengkar itu akhirnya kalau nanti dapat informasi ada suami istri karena tidak rukun dalam rumah tangganya. Terus kemudian begitu suaminya itu pergi, ya, kan istri punya kuncinya, bisa masuk rumahnya, barang-barang yang semuanya dihabiskan. Jadi gotor, sini gotor niat mana begini. Jadi barang-barang yang ada dimasukkan ke bawah pergi ya. Itu ada sakit di bawah. Siapa saudara yang mengenai sekolah sakit sengaja untuk kita berusaha untuk menjadi orang yang rukun. Jadi mulai dari yang paling yang paling dekat di dalam rumah ini suami istri itu rukun. Kemudian para dengan anak itu rukun. Terus mulai tanya kepada saudara, kemudian anak tonggo itu juga berhubungi salah satu di mana saja. Apabila orang kok hidupnya berhubung, masya Allah, begitu orang pergi, maka tetangga itu akan ikut menjaga rumahnya, termasuk mengamankan apa yang ada di dalam. Tapi ini semua tidak rukun bagi akhirnya ini dua misi tidak ada. Jadi boleh dulu memang ya karena memang masing-masing keluarga. Jadi suami pergi tidak langsung mengambil barang-barangnya dihabiskan. Terus TV dibawa, kulkas dibawa, terputar. Itu loh gara-gara itu jadi makanya sudah kadung rumput jadi cukup. Benang itu ada angel bisa dibuat kalau tapi rumah tangga sudah membuat banyak, masya Allah, sulit. Bapak Ibu rahimahumullah, mungkin ada yang mau tanya, monggo Bapak Ibu waktu itu ada yang mau tanya sebelum kami lanjutkan. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi jawab ketika ada orang bertanya dengan pertanyaan itu, ya Rasulullah, wa ma husnul khuluq? Yang dimaksud husnul khuluq itu apa? Terus kemudian Nabi menjawab, jawaban Nabi, orang yang memiliki akhlak di bagi yang baik. Di antaranya itu begini, pasti umat berdoakan. Tas itu artinya bersilaturahim. Man kepada orang, atau angka yang orang
itu selalu memutuskan hubungan tali silaturahim. Ini prakteknya agak sulit Pak. Jadi yang dinamakan orang yang memiliki akhlak yang mulia itu adalah orang yang selalu berusaha untuk menyambung tali silaturahim, walaupun orang itu selalu berusaha untuk memutuskannya. Kan aneh banget itu. Dan misalnya ada nanti A berusaha untuk nyambung, si ini mutus. Jadi yang A berusaha nyambung, si B berusaha untuk memutuskan. Tapi tidak ada. Jika mereka tetap diperintah oleh Nabi supaya orang itu memiliki akhlak yang mulia karena selalu menyambung. Karena orang itu kalau selalu menyambung ketika orang baik. Jadi orang itu walaupun jauh rumahnya di Parani, walaupun dengan tidak menginjakan kaki, ini kan orang yang luar biasa. Itu uang keterangan saya kita dulu ada orang yang masih hidup di dunia, orang masih hidup. Tapi oleh Allah sudah dinyatakan bahwa orang ini adalah termasuk min ashabil jannah. Jadi tempatnya nanti akan ada dalam surga. Kenapa? Malaikat mau ngaku. Ketika malaikat ingin tahu, sudah kalau kamu itu silakan orang itu diikuti. Jadi oleh Allah ditunjukkan ada seseorang yang orangnya masih hidup, tapi kemudian oleh Allah sudah ditentukan tempatnya akan ada di dalam surga. Karena malaikat penasaran ingin tahu apa sih amalnya orang ini, orang yang masih hidup tapi sudah ditentukan surganya. Artinya begitu malaikat ini mengikuti, ternyata orang ini ya Allah yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Itu dilaksanakan semua. Hablum minallah ini waktunya sholat di sholat, manfaatkan jalan, boleh konco-konconya, boleh dulu-dulu sehingga kedena omai itu diparani. Jadi namanya wasiur rahim, orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Teman-temannya yang gak mau ke rumahnya pun parani. Sampai akhirnya suatu saat malaikat ini mapak dari lawan arah. Jadi wujud manusia, kemudian bertanya. Pertama menyampaikan salam, dijawab salamnya, otomatis ngomong-ngomongan sebagaimana biasa. Saya mau ke mana? Saya mau ke rumah teman. Apakah teman Anda itu ada acara? Mungkin mantu atau menghitan Anda. Teman saya tidak sedang punya acara. Ya biasa-biasa saja, saya ingin silaturahim saja. Jadi saya memang berusaha untuk mencari teman-teman saya supaya tali silaturahim itu sambung. Kalau teman saya tidak ke rumah, saya akan mengalami rumahnya. Gara-gara itu akhirnya orangnya masih hidup, tapi tempatnya sudah ditentukan oleh Allah bahwa nanti kalau sudah meninggal dunia akan ada di dalam surga. Ini kan suatu amal perbuatan yang sebenarnya mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Kalau ada acara mungkin pas mantu, nunggu lakukan teman-teman saya baca. Jadi bukan nggak punya acara apa-apa. Mereka silaturahmi supaya sambung terus. Itu kan kitabnya ya. Bapak Ibu rahimahumullah. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah watafu ahmad zalamaka. Watafu lan ngapura sira man ing wong zalamaka kan selalu berbuat seperti kan sudah apa saja. Jadi ada orang punya jiwa pemaaf. Ada orang lain yang selalu menyalahi banyak dirinya, dicaci maki, dicela, dihaji, macam-macam. Tapi dirinya itu memaafkan. Banyak berusaha untuk mengarahi. Jadi kesalahan siapapun sebelum orang yang minta, dirinya sudah memaafkan. Ini kan suatu perbuatan yang amat sangat terpuji.
tapi jarang orang yang bisa melakukan. Jadi pakfu man dolamaka, jadi memaafkan kesalahan orang yang selalu berbuat salah pada dirinya. Jadi kalau ada orang bisa seperti itu, ini luar biasa. Kemudian berikutnya adalah waktu iman haromat, waktu ilan mali siro, artinya memberikan sesuatu man kepada orang lain haromaka, yang orang itu selalu menghalang-halangi pada dirinya. Jadi ada orang yang selalu mengganggu pada dirinya, yang selalu menghalang-halangi apapun yang dilakukannya. Tapi orangnya selalu memberi. Jadi orang nggak senang dan tidak senang pada dirinya, itu mengganggu kan. Orang yang mengganggu itu diterima. Ya kita tidak goreng, kita di sekol goreng, kita di ya akhirnya sejahat-jahatnya manusia, tapi kalau terjaga-jaga ini nanti dihina. Jadi sifatnya tadi adalah sifat yang luar biasa. Jadi yang tadi di depan itu kita termasuk orang yang memiliki husnul khuluq atau akhlak atau budi-budi yang baik. Jadi selalu menghargai, selalu memberi kepada orang, walaupun orang itu selalu berusaha untuk menyakiti dan sebagainya. Kemudian berikutnya wonten malih dipunterangkan inna aqrabakum minni, sesungguhnya orang yang paling dekat minni kepadaku, kata Nabi, majlisan ahasin akhlakon, yaitu orang yang terbaik akhlaknya. Wah, akhlak ini meliputi semuanya, Pak, termasuk ucapannya, perbuatannya, terus sopan santunnya kepada orang yang usianya lebih tua dari dirinya atau kepada orang lain yang usianya lebih muda dari dirinya. Ini akhlak semua. Jadi intinya orang yang memiliki akhlak yang mulia, itulah orang-orang yang nanti termasuk orang yang sangat dekat kepada Nabi, artinya mudah untuk mendapatkan pertolongannya, syafaatnya, dan kemudian manakala orang itu sudah mendapatkan syafaat dari Nabi, akhirnya akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Jadi orang yang harus mendapatkan pertolongan dari Nabi, mendapatkan syafaatnya, kemudian Nabi akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ya, kita tentunya sangat mengharapkan kita bisa menolong kepada teman, kepada saudara dan sebagainya, atau siapapun yang membutuhkan pertolongan. Jadi pertama berusaha mendapatkan pertolongan dari Nabi. Kemudian berikutnya adalah al-mu'atiqun aklafan alladzina ya'tifuna wa ya'tifuna, itu orang yang tadi saya katakan, itu orang yang pertama dirinya itu mengajak rukun kepada orang lain, terus harapannya orang lain pun juga berusaha agar bisa diajak rukun kepada dirinya. Jadi antara dua hamba Allah yang sama-sama, yang satu mengajak rukun, yang satu bisa diajak rukun. Namun semuanya itu bisa seperti itu. Masya Allah, yang namanya hidupnya akan bahagia itu akan mudah tercapai. Tapi ternyata itu juga tak mudah, Bang. Jadi yang namanya lapang selalu ada. Ketika ada A mengajak rukun, maka yang lainnya pun itu juga ada yang mau dicari pasti. Makanya nanti tempat itu oleh Allah dibuat ada dua, ada surga dan neraka. Orang yang selalu berusaha untuk berbuat baik, maka segala tempatnya. Sedangkan orang yang selalu berbuat yang tidak baik sampai mati belum tobat, maka neraka tempatnya. Alhamdulillah. Yang kita berharap kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua dan kita tadi termasuk sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu diberi hidayah oleh Allah
Subhanahu wa taala sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang berbahagia, sakinah mawaddah warahmah, selamat di dunia wal akhirat. Amin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.